Assalamualaikum. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin kita merasa banyak sekali hal yang berubah atau terpaksa kita ubah dari rutinitas biasanya. Mungkin di awal kita kesal, marah, bosan karena merasa belum terbiasa. Namun semakin hari kita pun sudah mulai terbiasa menjalani hidup dengan pola yang baru ini. Pastinya semua sepakat, pandemi ini banyak membawa kesedihan, penderitaan dan juga kehancuran. Namun, apa yang sudah Allah takdirkan pasti semua ada hikmahnya. Dan kita harus yakin dengan janji Allah, semua cobaan ini adalah untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semua hal bisa kita lihat dari dua sisi. Ada baik dan ada buruk. Ada negatif, pasti juga ada positifnya. Semua akan bisa kita ambil hikmah dan positifnya kalau kita mau membuka mata dan hati untuk belajar menerima kondisi, peka terhadap hikmah yang diberikan dari sebuah ujian ataupun cobaan. Tanpa kita sadari, pandemi ini banyak mengajarkan kita dan pelan-pelan menuntun kita untuk hidup lebih baik lagi. Dan yang paling kami rasakan yaitu kecocokan antara kebiasaan baru yang terpaksa kita adopsi dengan pola hidup minimalis dan juga pola hidup berkesadaran lainnya. Sejak virus corona terjadi, kita dianjurkan lebih banyak di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan dari rumah. Kalau saya sih happy, karena yang biasanya terasa sepi sekarang di rumah jadi nggak kesepian lagi. Karena suami dan anak saya berkegiatan dari rumah. Namun, ada kalanya jadi pusing juga, karena kegiatan mereka di rumah membuat rumah menjadi berantakan. Bagi kami, rumah berantakan itu salah satu indikasi karena banyaknya barang yang kurang ataupun tidak dibutuhkan. Ternyata walau sudah sering berbenah, kami masih perlu lebih serius lagi dalam memilih barang mana yang memang harus disimpan dan yang mana yang harus direlakan untuk keluar dari rumah. Karena dengan masih banyaknya barang yang tidak dibutuhkan, tanpa disadari mempengaruhi suasana hati yang pastinya berdampak kepada kualitas dan produktivitas pekerjaan kita. Dulu jadwal decluttering paling cuma bisa kami lakukan 1 kali seminggu di saat libur kerja dan libur sekolah. Sekarang decluttering bisa kami lakukan sesering mungkin, bahkan setiap hari. Kami targetkan 1 jam sehari untuk berbenah. Gak usah skala besar, mulai dari beresin laci-laci kecil aja setiap harinya. Insya Allah dalam seminggu tanpa terasa 1 lemari udah rapi karena dicicil setiap hari. Kalau dulu kapan pengen jalan-jalan gak mikir panjang, ya udah langsung aja jalan. Kalau sekarang karena takut keluar rumah dan berbaur dengan banyak orang, kita justru menjadi lebih bijak dan selektif dalam memutuskan kapan harus keluar rumah. Keluar rumah hanya untuk hal-hal yang sangat penting saja, hal-hal yang memang sangat dibutuhkan. Dan hal lain tentu saja berkaitan dengan masalah keuangan. Semua sangat merasakan dampak wabah ini terhadap kehancuran ekonomi. Dan karena hal itu, kita pun dipaksa untuk lebih bijak mengatur keuangan, yang harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Tentu kita harus bisa menentukan skala prioritas untuk ini. Kalaupun terpaksa harus makan atau membeli makanan dari luar, kami pasti membawa wadah ataupun peralatan makan sendiri. Sebenarnya tujuan awalnya karena ingin lebih higienis. Namun ternyata ini juga merupakan hal baik, yaitu mengurangi sampah plastik. Dengan begitu, kita ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan, dan pasti hal ini akan kami lakukan terus, walau wabah ini nantinya sudah berlalu.
Bersahabat dengan matahari, rajin berolahraga menjadi hal baru bagi sebagian orang yang dulunya enggan melakukannya dengan alasan tidak sempat ataupun malas. Dengan berada di situasi di mana setiap orang, bahkan yang sehat sekalipun bisa terpapar virus, mau nggak mau kita yang tadinya malas melakukannya terpaksa harus mau melakukannya. Termasuk urusan makan sehat, perbanyak makan buah, sayur, juga minum vitamin sudah menjadi rutinitas wajib sekarang. Memang ya, terkadang hal baik itu harus sedikit dipaksakan. Sekarang kita menyadari betapa hal-hal kecil yang dulunya kita anggap tidaklah berarti merupakan hal yang sangat kita rindukan dan harus kita syukuri. Seperti misalnya keluar rumah tanpa rasa was-was, kebebasan berkumpul dan melepas rindu dengan keluarga, beribadah dengan tenang. Bahkan dulu kita mungkin tidak menyadari betapa harus bersyukurnya kita bisa lebih leluasa menghirup udara yang sekarang sulit kita rasakan karena terpaksa menggunakan masker kapanpun dan dimanapun. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal positif lainnya yang kita rasakan dari masa pandemi ini. Semoga Allah masih memberi kita kesempatan untuk menjalani hidup normal seperti dulu lagi, dengan versi terbaik kita tentunya, yang sekarang sedang ditempa ataupun dibentuk melalui cobaan dan ujian yang sekarang tengah kita jalani. Semoga kita bisa tetap kuat, sehat, dan selalu mampu melihat dan menangkap hikmah apa yang sebenarnya sedang diajarkan kepada kita. Untuk mau hidup lebih berkesadaran, selalu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, dan jangan lupa apa yang kita alami saat ini adalah akibat perbuatan kita di masa lalu. Jadi, jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.